Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan dinamika ketatanegaraan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949. Berikut videonya kami sajikan. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa yang penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak terhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan sekuat-kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebetulan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Merdeka! 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 Sepanjang periode dinamika ketatanegaraan Indonesia tahun 1945 sampai 1949, Indonesia mengalami banyak perubahan politik dan konstitusi yang menjadi pondasi bagi negara Indonesia modern. Periode ini tandai oleh perjuangan keras untuk meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda dan pembentukan sistem pemerintahan yang kokoh. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus 1945, terjadi proses perjuangan panjang untuk mengamankan kedaulatan negara. Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia mencoba merebut kembali kontrol atas koloninya. Konflik militer antara Indonesia dan Belanda dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949 yang berlangsung selama 4 tahun. Dalam mengatur ketatanegaraan, pemerintah Indonesia terus berusaha membangun landasan konstitusi yang kuat. Pada 18 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal sebagai PPKI yang bertugas menetapkan konstitusi sementara. Hasil dari rapat PPKI adalah pembukaan UUD tahun 1945 yang sekarang menjadi pembukaan konstitusi Indonesia. Lalu, perjuangan untuk menyusun konstitusi yang lebih rinci terus berlanjut selama beberapa tahun. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI telah menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi sementara. Namun proses penyempurnaan terus berlanjut hingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Konstitusi Republik Indonesia resmi dinyatakan berlaku. Periode ini juga disibukkan dengan persiapan untuk mengadakan pemilihan umum yang pertama kalinya pada tahun 1955. Pemilu tersebut akan menentukan bentuk pemerintahan yang akan dijalankan oleh negara. Hal ini menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia karena menandai demokratisasi negara setelah masa perjuangan kemerdekaan.
selama periode ini banyak tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemimpin nasionalis lainnya yang berjuang untuk memastikan kedaulatan dan juga kestabilan negara. Mereka berperan penting dalam membentuk sebuah negara dan dasar-dasar negara dan pemerintahan di Indonesia yang kita kenal saat ini seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pada awal kemerdekaan, PPKI memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan membina karakter bangsa Indonesia. Mereka berperan dalam membentuk generasi pemuda yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki kepribadian yang kuat, bertanggung jawab, dan berdedikasi pada kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa. PPKI memiliki peran yang penting. Yang pertama ada 1. Pendidikan dan pembinaan ideologi. PPKI bertugas mendidik dan membina ideologi Pancasila di kalangan pemuda. Mereka berperan dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam masyarakat, khususnya di kalangan pemuda, sebagai fondasi bangsa dalam membangun negara. Yang kedua, mereka berperan dalam penggalangan kesadaran. PPKI juga berperan dalam penggalangan kesadaran dan kesatuan bangsa. Mereka mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan kesatuan bangsa, termasuk melalui kegiatan olahraga, seni, dan sastra. Yang ketiga adalah pengembangan kepemudaan. PPKI berusaha untuk mengembangkan potensi pemuda dalam berbagai bidang, seperti olahraga, seni, dan sastra, untuk menjadi pembangunan negara di masa depan. Lalu yang keempat adalah pengabdian masyarakat. PPKI juga berperan dalam pengabdian masyarakat, baik dalam bentuk pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur. Mereka juga berusaha untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan negara. Nah, lalu yang kelima adalah pengembangan kepemimpinan. PPKI juga berperan dalam pengembangan pemimpinan, yaitu pada kalangan pemuda. Mereka juga berusaha untuk membentuk pemimpinan masa depan yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketatanegaraan masa awal kemerdekaan Indonesia 1945-1949 diwarnai dengan berbagai periode yang penuh dengan gejolak, dengan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda dan membangun sistem ketatanegaraan yang baru. Berikut adalah beberapa poin penting yang terjadi. Yang pertama adalah pada sistem pemerintahan, yaitu presidensial UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden besar. Presiden memiliki kekuasaan yang besar termasuk mengangkat menteri, menyatakan perang dan damai, serta mengeluarkan peraturan pemerintahan. Selanjutnya adalah Komite Nasional. Komite Nasional untuk membantu presiden dibentuklah Komite Nasional yang terdiri dari wakil-wakil dari berbagai golongan. Selanjutnya adalah perkembangan pada periode revolusi. Pada periode revolusi, masa ini diwarnai dengan perjuangan fisik melawan Belanda dan penguatan konsolidasi internal. Pembentukan kabinet, dibentuk beberapa kabinet seperti kabinet presidensial dan kabinet Syahrir. Dan selanjutnya adalah perundingan. Perundingan dengan Belanda dilaksanakan dalam berbagai perundingan seperti perundingan Linggarjati dan perundingan Brazzaville. Tujuannya adalah untuk mencapai kemerdekaan yang penuh. Yang selanjutnya adalah agresi militer Belanda. Belanda melakukan setidaknya 2 kali agresi militer pada tahun 1947 dan tahun 1945. Yang selanjutnya adalah konferensi meja bundar, diadakan pada tahun 1949 untuk menyelesaikan pertikaian dengan Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami periode perjuangan untuk meraih kemerdekaannya secara penuh. Periode ini ditandai dengan berkonflik bersenjata, termasuk agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947. Pemerintahan Indonesia di bawah pemimpin Presiden Soekarno dan wakilnya Presiden Muhammad Hatta berusaha keras untuk mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan kedaulatan negara. Konstitusi 1945 pada tahun 1945, Indonesia menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat atau UUDS
yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat atau UUDS 1950 setelah kemerdekaan diakui oleh Belanda. Pada tahun 1950, UUDS 1950 diganti dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 yang kita kenal sekarang yang menjadi dasar konstitusi Indonesia hingga saat ini. Selama periode ini, Indonesia juga mengalami konflik internal yang cukup kompleks, termasuk konflik antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah yang menginginkan otonomi lebih besar. Banyak contoh, salah satu contohnya adalah contoh konflik internal yang terkenal adalah pemberontakan DITII di Jawa Barat yang diketuai oleh Kartosuwiryo Kartowiryo, peristiwa Kemadiun 1948, pemberontak APRA 1949, DITII Jawa Tengah 1950, pemberontakan RMS 1950, DITII Sulawesi Selatan 1950, DITII Kalimantan Selatan 1950. Dengan demikian, periode tahun 1945 hingga 1959 merupakan periode yang sangat dinamis dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Negara ini mengalami berbagai tantangan konflik, perubahan konstitusi, serta kemajuan dalam upaya membangun negara yang merdeka, kuat, dan demokratis. Dinamika pemerintahan selama periode tersebut mencerminkan semangat perjuangan dan kedaulatan bangsa Indonesia dalam meraih kedaulatan dan kemerdekaannya. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menetapkan sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dengan dasar ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 1945. Namun, situasi politik yang tidak stabil pada masa itu menyebabkan terjadinya dualisme kekuasaan antara pemerintahan Republik Indonesia yang sah dan Belanda yang mencoba menguasai kembali wilayah jajahannya. Pada tahun 1949, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian Royan yang mengakhiri periode perang kemerdekaan selama periode pasca kemerdekaan 1945 sampai 1949. Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil dan efektif. Periode ini juga ditandatangani dengan perjuangan untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari ancaman pihak luar dan memperjuangkan pengakuan internasional atas kedaulatan negara. Pada akhirnya, dengan semangat persatuan dan perjuangan rakyat Indonesia berhasil menegakkan kedaulatannya dan membentuk sistem pemerintahan yang merdeka dan berdaulat. Seiring berjalannya waktu, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perkembangan dan transformasi sesuai dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang ada. Meski menghadapi berbagai tantangan dan konflik, Indonesia terus berusaha untuk memperkuat demokrasi, menjaga keadilan, serta mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.